sistematika akademik sehingga layak sebagai buku ajar sekaligus naskah kebijakan, policy-oriented textbook. Bye-bye. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pembangunan sumber daya manusia, SDM, merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global. Dalam perspektif pembangunan modern, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh status gizi, kesehatan, dan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan manusia secara utuh. Indonesia saat ini menghadapi sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, bangsa ini memperoleh bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai persoalan mendasar terkait gizi, seperti stunting, anemia, dan kekurangan energi kronis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menurunkan kapasitas kognitif, produktivitas ekonomi, dan daya saing nasional. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa anak dengan status gizi yang rendah cenderung mengalami penurunan kemampuan konsentrasi belajar, tingginya angka absensi sekolah, rendahnya capaian akademik, hambatan dalam perkembangan intelektual jangka panjang. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis, MBG, hadir sebagai intervensi strategis yang melampaui pendekatan karitatif. MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan sebuah instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mentransformasi kualitas manusia Indonesia secara sistemik dan berkelanjutan. Secara konseptual, MBG memposisikan makanan sebagai media intervensi pembangunan manusia, Human Development Intervention Tool. Melalui pendekatan ini, MBG mengintegrasikan berbagai komponen penting, antara lain kebijakan pemerintah dan regulasi nasional, sistem distribusi dan logistik pangan, edukasi gizi berbasis sekolah, pemberdayaan ekonomi lokal dan masyarakat. Dengan demikian, MBG harus dipahami sebagai sistem transformasi SDM berbasis gizi, bukan sekadar program bantuan sosial jangka pendek. 1.2 Urgensi program MBG. Urgensi implementasi MBG dapat dianalisis melalui 3 dimensi utama yang saling terintegrasi. 1. Dimensi kesehatan. Pemenuhan gizi yang seimbang merupakan prasyarat dasar bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Asupan nutrisi yang cukup. Meningkatkan sistem imun tubuh. Kronis sejak dini. Mendukung pertumbuhan optimal anak. Dengan demikian, MBG berperan sebagai intervensi preventif dalam sistem kesehatan nasional. 2. Dimensi pendidikan. Sistem kesehatan nasional. 2. Mendukung pertumbuhan optimal anak. Dengan demikian, MBG berperan sebagai intervensi preventif dalam sistem kesehatan nasional. 2. Dimensi pendidikan. Gizi memiliki hubungan langsung dengan performa akademik. Anak dengan gizi yang baik menunjukkan daya fokus yang lebih tinggi, kemampuan memori yang lebih baik,
Partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, MBG menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan berbasis biologis kognitif. 3. Dimensi ekonomi sosial. MBG juga memiliki implikasi luas terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM. Memperkuat keadilan sosial dalam akses pangan. Dengan demikian, MBG merupakan kebijakan lintas sektor yang menghubungkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan nasional. 1.3 Tujuan dan sasaran program. 1. Tujuan umum. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang merata, berkelanjutan, dan berbasis sistem. 2. Tujuan khusus. Meningkatkan status gizi peserta didik. Mengurangi meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Menumbuhkan perilaku hidup sehat sejak dini. 3. Sasaran program. Program MBG diarahkan kepada kelompok strategis, yaitu peserta didik, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, santri di lingkungan pesantren, kelompok rentan di wilayah tertinggal dan marginal. 1.4 Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. A. Landasan filosofis. MBG berakar pada nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif ini, akses terhadap pangan bergizi merupakan bagian dari hak dasar manusia yang harus dijamin oleh negara. B. Landasan sosiologis. Realitas sosial menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pangan dan pendidikan. MBG hadir sebagai instrumen pemerataan. Penguat kohesi sosial. Sarana pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat. C. Landasan yuridis. Program MBG didukung oleh berbagai regulasi nasional yang menegaskan hak atas pangan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG memiliki legitimasi kuat sebagai kebijakan publik berbasis hak, rights-based policy. 1.5 Rumusan masalah. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, rumusan masalah dalam buku ini adalah bagaimana desain program MBG yang efektif dan berkelanjutan, bagaimana integrasi MBG dalam sistem pendidikan nasional, bagaimana implementasi MBG dalam perspektif sistem, input proses output outcome impact, bagaimana mengukur dampak MBG terhadap kualitas SDM, bagaimana model pengembangan MBG sebagai grand teori pembangunan manusia. 1.6 Kerangka pemikiran. MBG dapat dipahami sebagai suatu sistem transformasi berlapis yang menghubungkan intervensi mikro dengan dampak makro pembangunan. Input proses output outcome impact. Penjelasannya. Input, asupan gizi, kebijakan, anggaran, sumber daya. Proses, konsumsi makanan, distribusi, edukasi gizi. Output, peningkatan status kesehatan peserta didik. Outcome, terbentuknya SDM unggul, sehat, cerdas, produktif. Impact,
peningkatan daya saing bangsa. Kerangka ini menegaskan bahwa intervensi sederhana berupa makanan memiliki efek sistemik hingga tingkat pembangunan nasional. 1.7 Pendekatan dan metodologi penulisan. Buku ajar ini disusun dengan pendekatan multidisipliner sebagai berikut. 1. Pendekatan normatif. Mengkaji kebijakan dan regulasi terkait program MBG. 2. Pendekatan empiris. Menggunakan data, studi kasus, dan praktik lapangan. 3. Pendekatan filosofis. Menganalisis MBG melalui ontologi, hakikat gizi dan manusia. Epistemologi, pengetahuan tentang gizi. Aksiologi, nilai dan manfaat program. 4. Pendekatan praktis. Memberikan panduan implementasi bagi pemangku kepentingan. 1.8 Sistematika penulisan. Buku ini disusun secara sistematis dan bertahap sebagai berikut. Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Konsep dasar gizi. Bab 3, Filsafat dan Grand Teori MBG. Bab 4, Desain program MBG. Bab 5, Implementasi program. Bab 6, Manajemen dan pembiayaan. Bab 7, Dampak program. Bab 8, Inovasi dan digitalisasi. Bab 9, Tantangan dan solusi. Bab X, Penutup. 1.9 Posisi strategis MBG dalam pembangunan nasional, reflektif akademik. Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, MBG bukan sekadar program intervensi sosial, melainkan investasi strategis dalam pembangunan peradaban bangsa. Jika diimplementasikan secara optimal, MBG akan melahirkan generasi sehat secara fisik, generasi cerdas secara intelektual, generasi produktif secara ekonomi. Sebaliknya, kegagalan dalam pemenuhan gizi akan berpotensi menciptakan Lost generation. beban ekonomi nasional yang tinggi, ketimpangan sosial yang semakin tajam. Oleh karena itu, MBG harus ditempatkan sebagai program strategis nasional berbasis transformasi manusia, bukan sekadar kebijakan pangan.